Tidak perlu dijelaskan lagi ya, sudah pada tahu. Baik Pak Han, terima kasih Pak Han. Selamat malam Bapak dan Ibu, adik-adikku dan sahabatku semuanya. Kalau saya berkata apa kabar, jawabnya adalah sukses selalu. Apa kabar? Sukses selalu. Apa kabar? Sukses selalu. Apa kabar? Sukses selalu. Yes, semuanya sukses. Luar biasa. Ya, terima kasih ya Pak Han. Ya, sama-sama Bapak dan Ibu, saya akan memaparkan menyangkut mengenai masalah cerdas investasi properti ini. Apa toh Pak yang dimaksud dengan investasi? Ya, ini supaya Bapak dan Ibu tahu secara persis. Investasi itu adalah penundaan konsumsi hari ini untuk mengharapkan terjadinya kenaikan kekayaan dalam jangka panjang. Jadi berbeda loh Bapak dan Ibu. Pada waktu seminar, kita sudah seminar ketiga ya Pak Han ya. Iya betul. Yang lalu sudah saya jelaskan pada waktu saat seminar yang lalu tentang kebebasan finansial, itu sangat berbeda antara yang namanya simpanan, tabungan, dan investasi. Ya, ini berbeda. Simpanan itu adalah untuk keperluan day to day Bapak dan Ibu. Tabungan itu adalah hanya untuk kepentingan beberapa bulan. Tapi kalau investasi itu untuk jangka panjang. Bisa 5 tahun ke depan, bisa 10 tahun ke depan, itu yang dirimu harus rencanakan. Mengapa toh Pak, kok ini harus direncanakan? Yang lalu sudah saya jelaskan, untuk dapat mengalami kebebasan finansial. Bapak dan Ibu, tahu nggak mengerti maknanya bebas finansial ini? Pak Han, apa bebas finansial itu Pak Han? Hidup dari hasil investasi, bisa mencukupi kebutuhan hidup. Yes, jadi bebas finansial itu adalah kita bisa hidup dari passive income kita untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu maknanya bebas finansial. Tetapi kita jangan sampai terkena inflasi. Apa toh Pak inflasi? Nilai uang yang kita miliki semakin turun sehingga daya beli juga semakin turun. Contoh, kita melakukan dalam bentuk tabungan, kita melakukan dalam bentuk deposito, itu masih terkena inflasi. Artinya dibandingkan apa Pak dengan kebutuhan pokok yang sehari-hari kita butuhkan. Ya, itu maknanya investasi. Tetapi Bapak dan Ibu, kali ini kita karena adalah seminar tentang cerdas investasi properti, kita selalu bertanya-tanya, Pak, mengapa toh Pak kok memilih investasi properti? Ya, 4P Bapak dan ini harus betul-betul apa? Yang pertama adalah prospek. Ya, saat sekarang ini prospek ke depan, nanti setelah pasca pandemi, pasti yang namanya properti akan kembali lagi menjadi melejit. Yang kedua adalah profit. Ya, karena biar bagaimanapun, mau kita pribadi, mau dalam bentuk korporasi, semuanya itu adalah tujuannya adalah profit. Yang ketiga adalah P ketiga, protection. Ya, kita harus bisa memproteksi diri kita karena kita menginginkan adanya suatu profit. Profit yang bagaimana Pak? Yang halal. Profit yang bagaimana Pak? Yang wajar. Itu betul-betul kita harus perhatikan. Yang keempat, performance. Performance itu apa Pak? Gengsi kita di dalam hidup. Ya, itulah yang selalu kita di dalam kehidupan itu membutuhkan adanya suatu peak performance di dalam kehidupan. Itu 4P mengapa kok kita memilih investasi properti. Pak, apakah di dalam investasi properti yang semacam ini yang kita punyai saat ini, nanti Bapak dan Ibu bisa paparkan, itu ada resikonya. Semua investasi Bapak dan Ibu pasti ada risiko yang sifatnya unpredictable. 3 hal yang penting di dalam risiko itu. Yang pertama adalah risiko suku bunga. Apa Pak hubungannya? Apabila suku bunga di dalam bank itu mengalami suatu kenaikan. Ya. Yang kedua, pertambahan dalam bidang ekonomi, stabilitas politik dan keamanan. Coba Bapak dan Ibu bayangkan,
saat sekarang ini, di dalam masa pandemi COVID-19, siapa yang nggak menemui masalah di dalam bisnis properti? Mau dalam bentuk angsuran, mau dalam bentuk bisnis propertinya. Kebetulan kami memiliki dan membantu 6 klien kita yang bergerak dalam bidang bisnis properti ini. Semuanya adalah stop all this. Mereka selalu melakukan penyetopan di dalam semua action yang menyangkut mengenai masalah hal tersebut. Pak, bagaimana dengan bank? Juga sama Bapak dan Ibu. Mereka melakukan stop lending. Ya, nanti akan saya bahas satu persatu yang menyebut mengenai masalah. Pak, lalu bagaimana solusi-solusi di dalam hal kita menemui suatu permasalahan di dalam masa COVID-19 ini? Ya, saya hampir setiap hari Bapak dan Ibu itu membantu untuk diperbankan karena ada 16 bank yang kita bantu saat ini untuk melayani kepada seluruh klien, kepada seluruh nasabah. Ya, itu yang menyangkut mengenai masalah di dalam bidang properti. Ya. Nah, Pak, berarti kita di dalam masa COVID-19, dalam masa apa yang lain, berarti kita harus tetap sejahtera ya Pak? Yes. Jadi kalau Bapak dan Ibu tidak bisa sejahtera, jangan salahkan ayah bunda, jangan salahkan bapak ibu, jangan salahkan orang lain. You will take responsible in your life. Dirimu harus bertanggung jawab sendiri terhadap tanggung jawab kehidupan. Pak, saya lalu harus bagaimana Pak untuk saya bisa hidup sejahtera ya Pak? Bapak dan Ibu, ingat. Bapak dan Ibu harus membutuhkan yang namanya financial planning. Siapa yang nggak butuh duit? Ada Pak Han yang nggak butuh duit? Minta duit nggak butuh tapi minta. Bapak dan Ibu selalu pepatah mengatakan money is not everything, but everything without money is nothing. Luar biasa ya. Ya, itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mana Pak? Saya nggak butuh duit, nggak percaya saya. Ya. Money is not everything, but everything without money is nothing. Kowe iki ning gombal. Apalagi kalau mereka yang lagi pacaran, ya Pak Anda. Iya. Biasanya I love you, you love me itu hanya 3 bulan ya Pak Han. Setelah itu penting ya. Nah, salah satunya adalah kita melakukan investasi properti ini. Ya. Nah, Pak, apa saja toh Pak yang menjadi suatu dokumen di dalam suatu properti? Ya, properti yang terkait tanah, properti yang terkait bangunan gedung, properti yang terkait air tanah dan tata ruang, properti yang terkait perpajakan. Ini adalah semua dokumen regulasi di dalam kita pertanahan. Sebagai contoh, misalnya, Bapak dan Ibu membeli sebidang tanah, Bapak dan Ibu membeli apartemen, apakah itu tipe studio atau tipenya luxury dan sebagainya, yang terkait menyangkut hal tersebut, pasti Bapak dan Ibu harus membutuhkan perizinan. Itu yang terkait perbangunan gedung. Yang kedua yang terkait air tanah dan tata ruang. Izin prinsipnya harus ada. Ya. Kemudian yang ketiga yang terkait menyangkut perpajakan. Yang menyangkut ke pertanahan. Apakah itu termasuk green area atau tidak. Sehingga kita harus betul-betul hati-hati. Ya. Yang menyangkut mengenai masalah kita melakukan investasi dalam bidang properti ini. Pak, kita belinya lewat developer kok Pak. Ya boleh-boleh saja. Kita selaku pembeli, kita selaku konsumen, kita selaku customer, kita boleh dong menanyakan kepada mereka, Pak, bisakah kita tahu tentang perizinan
yang dimiliki oleh developer tersebut. Ya. Itu yang menyangkut dokumen-dokumen di dalam bidang properti. Ya. Nah, Pak, bagaimana cara melakukan investasinya? Ya, kita bisa melakukan pembelian yang sifatnya fixed asset ini. Ya, dengan PPJB, ASKM, dan AJB. Apa kok Pak bedanya PPJB dan AJB? Ya, perjanjian perikatan jual beli itu hanya beralihnya hak saja. Nah, begitu Bapak dan Ibu sudah lunas, Bapak dan Ibu harus minta ASKM-nya. Apa toh Pak ASKM? Akte surat kuasa menjual. Sedangkan AJB itu perbuatan hukum juridis levering. Nah Pak, berarti kalau kita sudah melakukan PPJB, haknya katanya Pak Budi sudah beralih, boleh nggak Pak itu saya sewakan? Ya monggo saja. Kalau itu memang sudah menjadi hak daripada Bapak dan Ibu, dan Bapak dan Ibu memang sudah bisa melunasi kepada developer yang bersangkutan. Ya. Pak, boleh saya sewakan nggak Pak? Monggo saja. Nah, itu maknanya kita melakukan financial planning. Berarti kita membeli fixed asset, kemudian kita bangun, bisa kita sewakan. Berarti kita nggak perlu kerja lagi ya Pak? Enggak. Tidak ada kata-kata kita mencari duit. Duit yang harus mencari Bapak dan Ibu. Sehingga kita benar-benar memiliki financial planning untuk hidup sejahtera. Ingat-ingat, waktu tak dapat disimpan oleh Bapak dan Ibu. Ya, ini semuanya kita mesti harus mengerti, ya, karena kita jangan sampai memasuki comfort zone di dalam hidup kita. Pak, bagaimana kalau kita melakukan investasi dalam bentuk apartemen ini? Rumah susun itu berbeda dengan landed house atau rumah tapak. Rumah susun itu ada 3 unsur yang paling utama, ya, tanah milik bersama, bangunan bersama, dan benda bersama. Itu semuanya diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 itu tentang rumah susun. Kadang-kadang kita menjumpai, Pak, saya lagi mengangsur loh Pak 4 kali. Tahu-tahu developernya bangkrut Pak, developernya pilot Pak. Lalu bagaimana ya Pak penyelesaiannya? Ini kami sedang membantu. Kalau Bapak dan Ibu tahu yang berada di Malioboro City, yang berada di Jogja, Pak Han tahu nggak Pak Han? Tahu. Nah, Malioboro City, dekatnya Alfamart dulu ya Pak ya? dekatnya Transmart. Sebelum Transmart. Iya. Ya, itu salah satu yang menjadi problema developernya itu adalah pilot, terus kemudian diambil alih oleh developer yang lain. Sehingga kita harus betul-betul mau memperbarui inovasi di dalam perjanjian kita. Nanti Best Western juga itu, Best Western ya, dekatnya jembatan layang. Wah, itu juga menjadi problema. Tahu, Bapak itu mungkin Pak Han juga tahu yang namanya Hadiningrat Teras. Iya, tahu. Nah, itu juga. Itu di Sarjito, Jalan Sarjito itu ya? Nah, Jalan Sarjito itu Pak Han. Ya. Itu juga problem. Ya, banyak sekali kasusnya. Ya, di Surabaya, berada di Semarang, berada di, yang terakhir itu saya membantu itu di Palembang. Ya, banyak sekali kasusnya. Ya, ini tentang susun atau rumah susun ini. Padahal Malioboro City udah jadi Pak itu ya? Iya. Sudah jadi bangunan ya? Sudah. Dipilotkan, disita ya? Ya, itulah. Makanya nanti saya akan jelaskan tentang menyangkut makna-makna di dalam case by case, sehingga Bapak dan Ibu bisa jelas. Nah, toh kalau nanti Bapak dan Ibu ada sesuatu yang masih ganjel atau masih di dalam hal tersebut galau gitu ya, Bapak dan Ibu merasa, Pak, saya sudah investasi Pak, saya sudah mengeluarkan Pak sampai 200 juta, 300 juta, kok pada bukti haknya tidak ada, saya harus bagaimana ya Pak? Nah, itu nanti akan saya jelaskan, sehingga semuanya perizinan yang dimiliki oleh developer itu harus completely. Apa toh Pak perizinan yang harus mereka miliki? Yang pertama adalah izin prinsip. Belum. Nah, izin prinsip ini adalah dalam bentuk IPT, izin penggunaan tanah. Nah, sehingga pada waktu saat mereka mau melakukan investasi, harus dicek dulu.
ini green area atau tidak. Loh Pak, saya sudah cek Pak, katanya itu betul ya Pak, bukan green area. Berarti sudah bisa dilakukan ya Pak, monggo, tetapi jangan mau dibodohi. Mau dibodohi ya, Bapak. Kita jangan mau diapusi, jangan mau dibujuki. Ditipu. Nah, kita jangan mau ditipu. Nah, Sehingga kita harus tahu betul. Mana Pak, kalau itu memang betul sudah ada yang menyangkut titiknya. Yang kedua, sudah tahu betul mana izin prinsipnya Pak. Yang ketiga, mana izin untuk penggabungan sertifikatnya Pak. Biasanya developer itu posisinya tidak hanya membeli, katakanlah misalnya dia 7.000 meter, dia 1,2 hektar dimiliki oleh 7 orang, berarti ada 7 sertifikat. Itu harus digabung. Nah, itu ada izin menyangkut mengenai masalah penggabungan. Kemudian yang menyangkut mengenai masalah pelepasan di balik nama atas nama si developer tersebut. Kemudian harus ada INBB, izin mendirikan bangunan. Itu untuk yang landed house. Tetapi kalau yang sarusun, itu tidak cukup itu, loh. Ya, itu dibutuhkan yang namanya adalah izin laik huni. Apakah sudah betul-betul laik dihuni yang menyangkut mengenai masalah sarusun yang diperjualbelikan ini? Ya, sehingga nanti kalau sudah ada, berarti kita bisa melakukan benar-benar sebelum dilakukan izin laik huni, berarti ada pertelaan ya Pak? Yes. Atau pertelaan itu tujuannya apa Pak? Untuk melakukan pemecahan di dalam sarusun tersebut. Nah, itulah keenam hal tersebut yang Bapak dan Ibu harus paham. Ada yang tinggal di Jakarta enggak ini? banyak Pak, banyak. Nah, kalau itu banyak, itu yang namanya di MTA, Mall Taman Nagrek, itu di hampir setiap lantai itu selalu jualan properti. Tapi kita itu kadang-kadang merasa bahwa kita itu kok tidak layak ya untuk kita menanyakan hal yang tersebut. Itu kita tidak perlu sungkan. Mengapa Pak? Karena kita selaku pembeli, sehingga kita harus terproteksi. Loh Pak, kan sudah ada PPJB. PPJB mana? Siapa yang membuat? Kalau itu dibuat oleh dengan akte notarial, berarti dirimu semakin safe play. Tetapi pada waktu saat pembuatan akte notarial tersebut, selalu notaris menanyakan terlebih dahulu, apakah sudah komplit perizinan ini? Terutama yang menyangkut penggabungan tanahnya, menyangkut izin penggunaan tanahnya, izin prinsipnya, yang menyangkut mengenai masalah untuk INBB-nya, menyangkut mengenai masalah pelepasan di balik nama ke atas developer. Itu harus ada semua. Ya, kita jangan mau dibodohi, terutama yang menyangkut mengenai masalah sarusun. Ya, karena kasusnya sudah banyak sekali. Ya. Ini 2 minggu sebelum terjadi COVID-19, saya diminta untuk menjadi saksi ahli yang berada di Semarang. Apa toh Pak kasus yang terjadi? Ya. Mereka pada waktu saat mereka mengeluarkan PPJB tersebut, mereka ternyata belum memiliki izin pertelaan. Apanya yang mau dijual Bapak tadi? Loh Pak, berarti boleh dong Pak PPJB-nya? Iya, tapi sampai kapan Bapak dan Ibu akan bisa memiliki sertifikat hak milik satuan rumah susun ini? Ini yang kita mesti harus waspada. Bapak dan Ibu sudah pernah tahu menyangkut sertifikat sarusun atau belum? Ada yang sudah pernah mengerti contoh sertifikat sarusun? Halo Pak Han? Sudah punya tapi belum pernah baca detail Pak. Warnanya apa Pak Han? Pink, Nah, warna pink. Ya, sertifikat sarusun warnanya selalu pink. Tetapi kalau landed house selalu green. Ini yang perlu betul-betul kita mengerti di dalam hal untuk apartemen atau sarusun. Tetapi yang kita pasti harus betul-betul mengerti pada waktu saat kita melakukan investasi, perhatikan 4L.
Ya, ini di dalam buku saya sampai saya uraikan. Yang pertama adalah location. Location ini sangat menentukan sekali. Mengapa toh Pak? Karena nanti kita juga akan memiliki tanah sama. Kita mau kemana-mana sangat mudah. Bapak dan Ibu tahu Crown Hotel yang di sebelah Plaza Semanggi nggak? Tahu. Tahu ya Ya. Pak ya? Tahu. Itu harga tipe studionya aja itu 2,1 M. Wih. Kenapa toh Pak? Karena lokasinya adalah sangat-sangat strategik. Ya, mau kemana-mana gampang. Ya, ini menyangkut location, lokasi. Yang L yang kedua adalah legality. Nah, Pak, legality ini berarti semua ya Pak, mulai daripada pertama kali kita melakukan investasi untuk melakukan pembelian harus benar-benar mengerti apa yang menjadi risiko kita selaku investor. Nah, ini kita tidak boleh dulu, tidak boleh NATO. Tahu NATO ya? Tahu ya? No Ya. action talk only. Nah, Tapi itu. begitu kita sudah investasi, aspek legalitasnya kita lemah. Berarti kita tuh on. Nah, itu tidak boleh terjadi untuk Bapak dan Ibu. Tidak boleh terjadi untuk adik-adikku di dalam kita melakukan investasi. Ya, itu salah satu kita untuk menekan risiko, kita harus utamakan legalitas. Ya. Yang ketiga adalah liability, pertanggungan jawab. Ya. Pak, saya juga selaku developer loh Pak, saya memiliki landed house Pak. Kita berarti harus bertanggung jawab semuanya kepada pembeli. Pak, emangnya pembeli nggak ada yang mesti harus bertanggung jawab? Sama. Bapak contoh membeli secara KPR. Ya, dalam masa COVID-19 ini terjadi sesuatu hal, income Bapak itu berkurang. Sehingga terjadi suatu penurunan. Ini pertanggungan jawab kita selaku pembeli, selaku investor. Pak, demikian juga untuk developer Pak. Mereka memiliki kredit KPR atau kredit konsumsi. Mereka nggak mampu lagi untuk membayar, untuk mengangsur. Nah, di dalam COVID-19 ini, bagaimana ya Pak cara untuk solusinya? Kita harus melakukan sesuai dengan peraturan OJK nomor 03 tahun 2020. Ya, ada 3 terminologi, penundaan, rescheduling, dan restructuring. Ini yang kita harus betul-betul mengerti dan kita harus mau bertanggung jawab. L yang keempat adalah luxury. Karena itu adalah kita benar-benar harus bisa membuat agar supaya sangat terprospek calon pembeli. Sehingga ini menjadi suatu barang mewah di dalam kehidupan setiap yang memiliki kita dan setiap buyer atau konsumen kita di dalam kita akan melakukan investasi properti ini. Itu maknanya 4L. Location, legality, liability, dan luxury. Ya. Nah, Pak, bisakah orang asing mempunyai tanah dan atau rumah di Indonesia? Sangat bisa. Ya. Jadi, sebenarnya Bapak dan Ibu, konsumen daripada Bapak dan Ibu itu tidak hanya orang Indonesia, tetapi warga negara asing pun boleh untuk memiliki, ya, walaupun di situ dalam hal tersebut tidak boleh dalam bentuk hak pakai, tetapi hak pakai yang harus dimiliki oleh mereka. Mereka nggak bisa memiliki hak milik, mereka nggak bisa memiliki HDP, hak pakai. Tapi jangka waktunya berapa Pak? 30, 20, dan 30, jadi 80 tahun. Ini untuk orang asing. Jadi haknya berbeda loh. Ya. Dibuktikan dengan apa Pak? Dengan izin tinggal atau kitas. Ya, kebetulan kami membantu beberapa hal yang lalu itu kepunyaannya grupnya Lipo itu yang menyangkut mengenai masalah investasi, hampir 20% itu pemiliknya orang asing. Ya, mereka hanya boleh memiliki hak pakai. Pak, berarti di dalam hak milik satuan rumah susun harus diturunkan haknya ya Pak untuk dalam sebidang itu yes. Itu penurunan status hak. Demikian juga dia memiliki landed house, boleh nggak? Boleh. Ya.
tetapi statusnya hak pakai, bukan HGB. Ya, ini supaya Bapak dan Ibu mengerti. Ya, tanah dan rumah yang dapat dipunyai orang asing bisa untuk rumah tinggal, bisa rumah susun. Hak atas tanah yang dipunyai hanya hak pakai saja di atas tanah negara atau tanah hak milik. Jangka waktunya 30, 20, dan pembaruan secara keseluruhan 80 tahun. Pak, bagaimana ya Pak kalau mereka itu kemudian dia akan kembali ke negaranya? Monggo saja. Dia boleh melakukan perbuatan hukum seperti orang kita, subjek hukumnya. Mau diwariskan boleh, mau dihibahkan boleh, mau dijual juga boleh, mau ditukar juga boleh. Tidak ada masalah. Itu perbuatan hukum. Jadi kalau Bapak dan Ibu selaku investor, Bapak dan Ibu selaku developer, seharusnya tidak ada aral melintang di dalam kita melakukan bisnis properti ini. Karena selalu harga akan selalu meningkat. Ya. Pak, bagaimana cara melakukan investasi properti dengan secara cerdas? Ya. 5 hal, Bapak dan Ibu. Cari pengembang yang baik. Pak, pengembang yang baik itu kita bisa tahu dari mana ya Pak? Ingat Bapak dan Ibu, kita bisa cek lewat suatu Google. Apalagi kalau mereka itu korporasinya PT TBK. Itu pasti Bapak dan Ibu akan terjamin. Contoh nih, kepunyaan grupnya Podomoro City, 2 kepunyaannya grupnya Lipo. Itu semuanya pasti pengembang-pengembang yang baik. Pak, tetapi untuk Lipo itu juga sedang terjadi masalah. Yes, tetapi yang terpenting sekarang pun juga sudah bisa terselesaikan. Yang kedua, lokasi properti. Meikarta maksudnya Pak ya? Meikarta itu maksudnya ya? Ya, Meikarta. Meikarta Ya. itu sempat benar-benar menjadi polemik nasional bahkan dunia. Ya. Tetapi sekarang ini posisinya sudah dibantu benar-benar oleh investor Singapura sehingga dia kembali normal kembali. Ya. Sehingga posisinya kita harus benar-benar bisa memilih pengembang yang baik. Yang kedua, lokasi properti harus benar-benar sangat mudah dan sangat dekat untuk yang berhubungan dengan kebutuhan pokok Pak Ali kita. Oh ya Pak, dirimu mau ke mall? Oh ya, hanya 10 menit. Semua. Pak, di sana sudah ada lembaga pendidikan. Siap. Pak, di sana sudah banyak bank. Siap. Jadi semua menyangkut fasilitas-fasilitas itu harus terpenuhi. Ya. Cermati harganya, dan kita boleh melihat sampel rumahnya. Itu kalau yang sifatnya landed house. Kalau yang sifatnya sarusun, kita boleh melihat sampel sarusunnya. Itu cara melakukan investasi properti secara cerdas. Nah, Pak, bagaimana di dalam hal kita mengolah bisnisnya, Pak? Kalau kita itu melakukan bisnis properti ini. Yang pertama adalah kita harus mau menghitung. Ingat. Jangan nato. Jangan no action shop only. Kalau kita hanya undo, itu percuma tak berguna. Percuma tidak berguna. Yes. Jadi yang pertama kali kita harus menghitung menyangkut beban perawatan kita itu berapa. Pak, yang dimaksudkan beban perawatan ini apa toh Pak? Yang pertama adalah menyangkut mengenai masalah hati-hati dengan menyangkut mengenai masalah semua fasilitas yang kita miliki di dalam rumah-rumah landed house tersebut. Ya, ini beban perawatan. Service charge ya Pak ya? Service charge maksudnya ya? Betul, service charge itu. Mahal banget ya. Ya, yang kedua investasi pendapatan modal. Mau kapan toh modal yang kita sudah keluarkan itu kembali. Itu namanya adalah ROI, Bapak dan Ibu. Return on investment. Itu mau kapan? Pak, saya kepingin secepatnya. Ya monggo. Itu di dalam hal tersebut, selama kita bisa merawat daripada hal tersebut, semuanya pasti mereka akan merasa betul-betul nyaman untuk tinggal di dalam rumah-rumah landed house
yang mereka sewa lah, yang mereka belilah, semuanya pasti kita mengerti. Yang ketiga, biaya transaksi yang tinggi. Nah, ini harus hati-hati. Pak, biaya transaksi yang tinggi itu terutama menyangkut apa, Pak? Pajak. Ini kita harus hati-hati betul. Ya. Pajak yang lalu juga sudah saya singgung, Bapak dan Ibu, ada 2, ya, PPH dan PPHTB. Tetapi untuk developer dikenai PPN dulu, hati-hati. Pajak pertambahan nilai. Yang kedua adalah kita selaku penjual, berarti kita terkena PPH, dan kita juga terkena PPHTB apabila kita ingin strategic marketingnya bagus. Jadi pembeli itu betul-betul dia hanya melakukan pembayaran, semua biaya beban ditanggung oleh developer. Boleh nggak Pak? Boleh saja. Itu menyangkut strategic marketing. Ya. Yang penting profit. Yang penting apa Pak Han? Profit. Yes. Cuan. Nah, kita rasuan ki jenenge Bocuan. Yang keempat, kita selalu terbatasnya suatu pengetahuan. Pak, apa toh Pak hubungannya dengan pengetahuan? Ya, karena menyangkut mengenai masalah properti ini, banyak pengetahuan kita yang harus mengerti, menyangkut terutama yang berhubungan dengan perizinan. Itu kita harus paham. Ya. Yang kelima adalah penyusutan bangunan di dalam kita melakukan investasi. Nah, itulah kita harus mau menghitung betul saat kapan Pak ROI itu harus kita bisa kembali. Ya. Pak, saya sudah invest loh Pak, kurang lebih sebesar 2 miliar Pak. Tapi sampai sekarang kok belum ada income ya Pak. Nah, itu menjadi satu struggle in your life, suatu tantangan di dalam hidup. Yang keenam, hancur bila terjadi bencana. Nah, ini bagaimana ya Pak plan saya? Oh, berarti saya harus menghubungi Prudential ya Pak. Kita ini mohon maaf loh, saya bukan mau promosi loh ini. Berarti kita harus asuransikan ya Pak. Yes. Tetapi ingat loh, kita melakukan asuransi itu kita harus juga membayar premi. Sehingga itu juga harus dihitung di dalam kita melakukan investasi dan beban perawatan. Ya. Jadi kita harus bisa menentukan jangka waktu saat kapan kita bisa sold out di dalam kita melakukan investasi properti ini. Itulah Bapak dan Ibu ya sekilas yang menyangkut mengenai masalah cerdas investasi properti. Ya. Nanti kalau Bapak dan Ibu ada sesuatu yang galau, monggo kita bisa terbuka dan kita bisa bersama-sama untuk bisa mengerti secara keseluruhan tentang bisnis properti ini. Ya, baik. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Pak Han. Monggo. Ya. Kita akan nanti belajar tentang case study dan melakukan diskusi sehingga semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Silakan Pak Han. Oke, yes. Ini pertanyaan ada banyak banget, Pak. Sekarang masih lanjut bertanya. Sementara ini yang sudah masuk di slide, saya bacakan ya, Pak ya. Yes. Bagaimana apabila developer macet? Maksudnya bagaimana itu penyelesaiannya, Pak? Tadi ada contoh Malioboro City itu macet, ada yang sudah bayar, jadi tadi ada yang sudah bayar. Lunas. Lalu gimana cara mengembalikan haknya tadi, pembeliannya tadi? Ya, terima kasih Pak Han. Jadi kita harus hati-hati Bapak dan Ibu. Apabila developer itu macet, kita harus tahu benar-benar dia itu macetnya itu karena apa. Oh Pak, dia sudah nggak mampu lagi Pak. Terus akhirnya developer tersebut dinyatakan pilot. Setelah dinyatakan pilot, terus kemudian objek yang dijaminkan itu di dalam suatu bank, kemudian dilakukan pelelangan. Boleh nggak Pak? Ya boleh, itu haknya daripada kreditur kok. Lalu kita ini bagaimana Pak? Kita selaku investor Pak, kita yang selalu sudah membeli Pak. Ingat.
siapa yang mereka menjadi pemenang lelang, semua haknya sudah berakhir dan semuanya haknya sudah beralih kepada si pemenang lelang tersebut. Nah, kita harus melakukan pembaharuan semua dalam bentuk PKS-nya. Namanya apa toh Pak? Novasi. Karena itu adalah yang berubah subjek hukumnya. Jelas ya? Lanjut. Oke. Jadi misalkan Pak, developer yang baru yang menang lelang itu tidak mengakui juga boleh berarti ya? Jadi Bapak dan Ibu, selama kita itu sudah memegang PPJB, ingat Bu, tadi maknanya PPJB kan sudah saya jelaskan. Ya, haknya sudah beralih kepada si pembeli. Berarti kalau itu sudah beralih, berarti si pemenang lelang ini harus bersama-sama siapa yang pembeli yang lama. Karena haknya itu sudah beralih. Nah, sehingga perlu kita ada suatu konfirmasi, kita untuk jumpa, untuk memperbarui di dalam perjanjiannya. Jelas, jadi ya? pada saat dia mau ikut lelang sudah dikasih tahu ini yang sudah lunas-lunas mungkin kayak gitu ya Pak ya. Yes. Jadi dia bisa menentukan awalnya berapa. Karena pada waktu saat mereka mengikuti lelang dan akan dilelang itu pasti diumumkan. Jadi kita bisa mengerti. Itu seperti kasus yang di ini Pak ya, yang di Lipo Mall di Jogja ya Pak ya. Itu dulu kan bukan Lipo Mall, ya kan? Ya. Oh iya. Itu diambil alih ya, pasti ada penyelesaian tadi ya. Betul. Tapi ya nggak tahu, kemungkinan ya mungkin di harga lama atau apa, nggak ngerti deh. Oke, jelas. Sekarang lanjut, bagaimana kalau customer-nya membeli lewat KPR, Pak? Nah, kalau kita itu ingin membeli lewat KPR, saya tadi sudah sampaikan kepada Bapak dan Ibu, take care, hati-hati. Yang mau dibeli itu apa? Dalam bentuk sarusun atau dalam bentuk landed house? Dalam bentuk apartemen atau dalam bentuk landed house? Apartemen itu adalah terminologi Anglo-Saxon. Terminologi Indonesia sarusun, satuan rumah susun. Nah, kita hanya bisa betul-betul mengerti secara persis. Pak, ini sudah keluar kok Pak sertifikatnya. Itu dulunya adalah 1,2 hektar Pak, sekarang sudah dipecah menjadi 40. Ya. Monggo, Bapak dan Ibu bisa konfirmasi. Apakah benar sertifikatnya sudah ada? Oh, lagi diurus kok Pak menyangkut sertifikat. Baik. Yang kedua, apakah perizinan di dalam pengurusan ini sudah ada? Oh, sudah ada. Bisakah saya melihat menyangkut perizinannya? Itu banyak sekali yang mereka ini dibodohi karena perizinan itu sampai sekarang itu belum kuat. Termasuk izin pertelaan belum kuat. Itu kasusnya Malioboro City. Akhirnya apa? Sertifikatnya nggak mungkin jadi. Dan begitu sertifikatnya nggak mungkin jadi, mau gimana Pak kita? Emangnya kita bisa memiliki sertifikatnya tersebut? Tidak bisa. Nah, tetapi supaya Bapak dan Ibu aman betul-betul, ingat. Legality is the first. Ya, kita sudah memilih lokasinya bagus, tapi aspek legality-nya nggak beres. Itu namanya kita on. Ya. Itu dibodohi. Ya. Lanjut, Pak, kalau pertelaan tidak keluar, IMB-nya nggak bisa keluar juga dong Pak berarti. Jadi kalau yang namanya IMB itu adalah pengurusan yang pertama setelah mereka melakukan suatu pelepasan dan penggabungan sertifikat. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan ada 6 perizinan. Ya. Nah, kalau yang namanya setelah mereka melakukan penggabungan, terus kemudian dia mau melakukan pembangunan, itu harus ada IMBB-nya dulu. Iya. Nah, setelah IMBB itu ada, maka disitulah bisa diurus yang menyangkut mengenai masalah izin pertelaannya. Perlu Bapak dan Ibu harus betul-betul paham. Ya, apalagi kalau kita yang menyangkut sarusun, waduh, benar-benar itu kita mesti harus hati-hati benar. Itu lanjut, kalau pertelaan kenapa kok bisa nggak jadi ya Pak ya? Masalah ya. Apa itu biasanya? Jadi kalau yang menyangkut akta pertelaan itu kan melibatkan 3 unsur. Ya, dalam hal tersebut adalah Pemda,
yang kedua adalah developer itu sendiri, dan yang ketiga itu dari Bapeda. Nah, itu harus benar-benar menjadi satu tim untuk mengurus menyangkut izin pertelaan ini. Ya, dalam hal tersebut terutama juga Badan Pertanahan Nasional itu juga mesti ikut di dalamnya. Itulah makanya kita mesti harus benar-benar mengerti sehingga kita jangan sampai kena ibu atau kita Cuman dalam praktek itu izin pertela yang ditujukan itu cuman IMB-nya saja, Pak. Sudah ada IMBB-nya, izin pertelaannya biasanya nyusul ya, Pak, ya, kalau kayak gitu ya, biasanya. Betul. Ya. Dalam praktek ya. Ya, nah, betul. Jadi itu cukup riskan juga bagi pembeli ya. Ya. Apakah tidak dari pemerintah, Pemda itu misalkan kalau dia udah bangun, kemudian belum ada pertelaan, lantas kemudian dihentikan atau gimana ya? Jadi posisinya, Pak, biasanya kalau kita itu selaku konsumen atau kita selaku customer, kita selaku pembeli, itu biasanya kita ditunjukkan menyangkut IMBB. Itu is okay. Itu is okay. Tetapi kita selalu harus memonitor, Pak, yang menyangkut izin pertelaan itu sampai di mana ya, Pak? Ini mesti harus benar-benar. Apalagi nanti setelah ada izin pertelaan, itu kemudian yang betul-betul kita perhatikan itu adalah yang menyangkut mengenai masalah pemecahan di dalam sertifikat satuan. Di Jogja banyak itu yang belum pecah itu. Ya. Banyak sekali. Banyak. Ya, ini kita harus hati-hati betul, terutama yang menyangkut di dalam hal properti. Kalau beli apartemen hati-hati pokoknya teman-teman ya. Konsul sama Pak Budi kalau mau beli ya. Pak, buat teman-teman yang di Jogja yang Pak Budi tahu udah aman yang mana, Pak? Buat referensi mereka mau investasi nih, Pak. Nanti pribadi aja ya teman-teman ya. Oke, lanjut yuk. Ini masih banyak pertanyaannya dan seru banget. Yang nggak ikut rugi banget pokoknya, ini praktek banget ini ya. Bagaimana kalau objeknya tadi sudah dilelang, udah ya, lelang berarti tergantung pemenang lelangnya ya. Ya. Bagaimana untuk landed house sudah apakah IMB ini tadi sudah dibahas ya. Pak Budi mau nambahkan jawaban lagi, Pak, untuk nomor 4 yang menyangkut mengenai masalah landed house IMB. Udah jelas ya Pak itu ya, Pak ya? Sudah jelas, Pak. Ya. Oke. Nah, PPJB dan AJB ini. Ya, ini saya ada pengalaman, Pak, sebuah developer besar, dia mengembangkan ya tanah yang luas banget, bikin apartemen ya, tower ya, masih PPJB, belum AJB karena mereka banyak banget dari ngantri gitu, Pak. Itu gimana, aman nggak itu, Pak? Bedanya apa dan aman nggak PPJB? Ya, tadi saya sudah sampaikan, ingat, kita harus betul-betul melihat performance siapa developernya sebelum kita melakukan investasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, legality. Kita mesti juga harus tahu secara persis menyangkut legality-nya ini. Pak, tapi kita sudah dibuatkan PPJB, Pak. Ingat loh, kalau kita hanya dibuatkan PPJB secara di bawah tangan, itu tidak memiliki bukti yang sempurna. Lalu harus bagaimana, Pak? Harus lewat notaris PPAT yang sudah ditunjuk rekanannya. Sehingga apa, Pak? Maknanya haknya sudah beralih kepada kita. Ya, ini yang penting di dalam hal kita PPJB, kita untuk melakukan investasi di dalam properti. Pak, ternyata sertifikatnya sudah jadi kok, Pak. Ya. Kalau mungkin Bapak dan Ibu tahu yang namanya NC, tahu nggak Bapak dan Ibu? Pak An tahu ya? NC apa itu, Pak? Mataram City. Oh, MC ya, Mataram City ya. tahu. Ya, itu tahu. Adalah good performance. Ya, dekat rumah saya itu, Pak. Itu semuanya benar-benar hebat, betul. Tahu yang namanya Yudhistira, Pak An? Tahu, baru itu. Itu juga bagus. Ya, itu semuanya bisa dicontoh menyangkut. Kalau sebelahnya itu, Pak, sebelahnya Mataram City, Pak. Ya, yang sebelahnya itu yang sebelum Mataram City itu kita belum, kita mesti harus yang punyanya Pertamina, Patra apa? Punyanya Pertamina itu. Ya,
Kalau yang di Atta Melati itu bagus. Itu semuanya completely. Nah, Pak, misalnya kita bisa tahunya completely, bagaimana ya Pak ya? Kita harus mau bertanya. Become a good patient. Kalau mereka nggak ngerti Pak, ya jangan kita tergesa-gesa untuk investasi dulu. Semua benar-benar kepada siapa yang dipercaya manajernya itu siapa. Sehingga kita bisa benar-benar mengerti dan kita bisa melihat. Nanti kalau sudah kita bisa ditunjukin di foto aja pakai handphone cetik selesai. Nanti mereka nggak akan bisa bohong. Tapi kalau misalkan Pak bisa nggak sebagai penanda kalau developernya itu berani PPJB di depan notaris, itu berarti secara garis besar mereka udah oke ya, on the right track ya Pak ya? Ya, itu saya rasa sudah on the right track dan itu sudah mengurangi risiko kita. Mengurangi risiko kita. Ini ada yang tanya Pak Budi, tahu nggak yang Taman Melati nih, penasaran nih. Ya. Taman Melati itu kan mau ke ini kan, mau ke apa, Sagito tuh ya, yang jalan betul. Baru itu ya. Ya. Itu bagus kayaknya tuh ya Pak ya. Baik, itu baik. Ya, nanti kalau ada yang mau investasi di sana, bisa betul-betul dihubungi yang bersangkutan, terus kemudian diajak ke saya, nggak ada masalah. Nah, ya itu loh, wes dibantu nanti. Ya, pasti mereka akan terbuka. Baik, lanjut. Sip. Oke. Tadi status kepemilikan sudah dibahas. Status kepemilikannya untuk Sarusun apa Pak? Hak milik bisa ya Pak itu ya? Hak milik satuan Sarusun. Ya. Hak milik satuan ya? Ya, betul. Ya. Yang mana Bu Sri? Dipertajam yang mana Bu Sri? Jeng Sri diperjelas ya. Saya lanjut nanti Jeng Sri ngetik ya. Bagaimana tanggung jawab bank apabila developer gagal dalam membayar? Itu tadi sudah saya sampaikan. Ingat. Hubungannya itu adalah kreditur dan debitur. Ya. Pak, tanggung jawabnya bank bagaimana Pak? Dia akan melakukan lelang karena sudah dipasang hak tanggungan. Apa toh Pak? Mana hak tanggungan ini adalah hak preferen yang mereka peroleh berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96. Nah, ini yang penting betul-betul kita harus mengerti. Lanjut. Oke Pak, untuk pertanyaan berikutnya ini di handphone. Ya, di grup, ini saya minta tolong Dede untuk bacain ya. Vero membacakan ya. Bentar, saya nyalain dulu. Ada di grup Pak ini. Oke, yes. Halo? Ya, silakan dibaca deh. Nomor 9 langsung, Grini Astuti ya. Emang belum dicatat ya kok? Di kit tadinya belum, di slide. Dibaca langsung aja dari grup. Oh iya udah. Oke, nomor 9 ya. Rini Hasuti. Saya punya kasus pembelian unit apartemen di Semarang. Dari 535 unit apartemen dan kios yang terjual, hanya sekitar 180 unit yang dibeli melalui kredit KPA Bank. Selebihnya dibayar melalui kredit ke developer dan pembelian cash. Unit sudah jadi, sudah serah terima, dan sudah ditempati. Yang menjadi masalah, saat ini developer dalam proses PKPU, kemungkinan besar dipilotkan, sedangkan AJB belum ada. Bahkan syarat untuk AJB dalam kurung SLF, pertolaan, pecah sertifikat, dan lain sebagainya belum diproses. Pertanyaannya adalah, bagaimana posisi pembeli dalam kurung kredit bank, kredit developer, dan pembeli cash dalam kasus tersebut seandainya apartemen tersebut pertama dipilotkan. Mau dijawab dulu aja ya? Boleh. Ya, langsung aja tiga-tiganya ngomong tiga-tiga nggak apa-apa. Kalian tiga-tiganya. Itu apabila dipilotkan, lalu ada investor baru yang mengambil alih, dan yang ketiga, seandainya dipilotkan, siapa yang berkewajiban meneruskan proses AJB-nya? Mengingat tahapan-tahapannya menuju AJB belum dilaksanakan. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mbak Vero. Tadi di dalam awal sudah saya jelaskan,
Jadi kalau misalnya developer ini adalah posisinya mereka dinyatakan pilot dan mereka itu melakukan kredit konstruksi lewat daripada perbankan dan mereka itu sudah betul-betul macet, maka hak preferen itu pada si kreditur. Kreditur itu siapa? Dari pihak bank. Mereka akan melakukan lelang. Pak, lalu bagaimana ya Pak? Tadi ada 3 tipe daripada si pembeli. Pembeli yang sudah lunas, pembeli yang mereka kredit lewat developer, pembeli yang kredit lewat bank. Nah, begitu sudah ada si pemenang lelang, maka dia akan menggantikan posisi daripada si owner daripada si apartemen atau sarusun ini. Sehingga posisinya perlu dilakukan novasi ya Pak. Yes, itulah maknanya pembaruan di dalam perjanjian antara developer baru yang pemenang lelang dengan semua pembeli yang ada. Pak, ternyata belum diurus Pak, menyangkut mengenai masalah akte pertelaannya atau pemecahan sertifikatnya belum diurus. Itu adalah tugas dan tanggung jawab dari developer yang baru. Sehingga pada waktu saat melakukan pembaruan ini, isi di dalam PKS itu harus betul-betul kita baca dan kita mengerti. Apa Pak kontennya yang paling utama Pak? Yang pertama adalah saat kapan menyangkut sertifikat tersebut akan diterbitkan atau dipecah. Ya. Lalu sanksinya apa? Masing-masing. Sehingga untuk memenuhi hak dan kewajiban daripada developer yang baru beserta dengan pembeli yang tadi ada 3 tipe tadi. Jelas ya? Lanjut. Iya, oke. Yuk, lanjut. Oke, sudah terjawab ya. Lalu selanjutnya nomor 10. Aduh, pertanyaannya aku stop dulu ya. Nggak apa-apa, lanjut aja. Yang terakhir-terakhir minta maaf kalau nggak sempet ya. Iya. Diusahakan semaksimal mungkin. Apa mau part 2 nanti? Oke, dari Melita Chan. Saya ada beli rumah di salah satu developer cukup ternama di Surabaya. Seharusnya rumah saya serah terimanya itu di bulan Desember 2019. Tapi karena kondisinya nggak layak huni seperti bocor, retak-retak, cat nggak rata, tangga miring, kloset pemasangannya nggak pas, dan masih banyak lagi cacat lainnya. Sehingga rumah saya ini menjadi mundur lama serah terimanya. Bahkan sampai sekarang belum selesai perbaikannya. Yang mau saya tanyakan, apakah saya bisa menuntut ganti rugi kompensasi nominal uang kepada developer karena serah terima yang mundur sampai dengan 6 bulan? Lalu, bagaimana tindakan tegas yang harus saya lakukan agar pihak developer bisa secepatnya menyelesaikan serah terimanya dengan segera, karena saya merasa pengerjaannya itu lama-lama diundur terus. Lama karena diundur terus ya. Mari, Mbak Budi. Terima kasih Mbak Vero. Jadi ingat Bapak dan Ibu, pada waktu saat melakukan PPJB itu ada muncul yang namanya hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban ini sudah barang tentu mesti harus kita teliti saat kapan jangka waktunya itu ada. Pak, dia mundur-mundur terus, di dalam isi PKS-nya itu tidak ada. Nah, itu berarti salah satu klausul yang dirimu adalah selaku pembeli menjadi lemah. Nah, itulah kita mesti harus boleh melakukan yang namanya adalah konfirmasi untuk kapan itu bisa diserah terimakan. Untuk kapan menyangkut mengenai masalah rekonstruksi itu bisa dilaksanakan. Itu bisa dibuatkan addendum di dalam perjanjiannya. Sehingga kita jangan sampai di dalam hal tersebut menjadi fail atau gagal untuk memiliki hak tersebut. Pak, saya sudah investasi Pak, tetapi posisinya sudah serah terima harusnya Pak, tetapi sudah 6 bulan Pak, sudah setahun Pak, sudah 2 tahun belum ada serah terima. Itu namanya investasi kita adalah gagal. Jangan sampai kita gagal di dalam investasi. Karena ini adalah investasi di dalam bentuk fixed asset. Sehingga investasi ini tidak liquid. Ya, waktu yang lalu kita belajar tentang
sifatnya yang liquid, contoh kita memiliki investasi dalam bentuk emas, kita dalam bentuk sekuritas, kita dalam bentuk itu semuanya investasi dalam bentuk yang liquid. Tapi kalau properti ini tidak liquid. Ya, lanjut. Oke. Lalu dari DJ. Pertama, saya ada investasi rumah, KPR belum serah terima. Saya belum serah terima karena jauh, asal nyicil aja. Apakah jika saat serah terima langsung saya proseskan balik nama atas nama anak saya bisa? Apakah bisa tuh Pak? Jadi, Lanjutin semua aja. Lanjutin dulu ya. Adakah efek negatifnya jika saya mundur serah terimanya, mengingat ini cuma rumah invest aja? Lalu, usia apartemen saya sudah 4 tahun. Oh, ini lain, pertanyaan lain ini. Pertanyaan lain ini. Yang B dulu aja. Ya, Pak. Ya, jadi Pak Vero, kita mesti harus betul-betul kita hati-hati Bapak dan Ibu. Jadi pada waktu saat kita melakukan penandatanganan PKS tadi, harus betul-betul dibaca. Ya, bila perlu difoto. Ya, untuk dokumen Bapak dan Ibu. Pak, bolehkah Pak? Langsung Pak, kalau sudah jadi sertifikat dibalik nama kepada anak saya, monggo saja, itu adalah merupakan suatu kesepakatan. Tetapi Bapak di dalam hal tersebut harus ingat betul-betul loh, di dalam prinsip hidup yang lalu saya sudah ajarkan. Apa itu prinsip hidup, Vero? Apa? Makin berwibawa. Iya, betul. Ingat loh. Berwibawa, Pak. Semakin tua harus semakin berwibawa. Pak, berarti kita selama masih membutuhkan, kita jangan membagikan kepada anak kita terlebih dahulu. Setuju. Tapi pada prinsipnya, monggo saja. Kalau memang Bapak dan Ibu ingin memberikan ke atas nama anak satu, anak kedua, silahkan saja. Itu hak Bapak. Itu namanya adalah hibah. Ya, perbuatan hukum yang dilakukan oleh si pemberi pada waktu saat masih hidup. Ya, lanjut. Oke, yang tadi. Lanjut ya. Usia apartemen saya sudah 4 tahun. Apakah lebih baik dijual belikan rumah atau maksudnya apartemen ini dijual lalu dibelikan rumah atau diteruskan untuk sewaan saja? Tahun 2020 rumah dan apartemen tega-tegaan injak harga. Jadi saya nggak mau lepas. Mohon pencerahannya, Pak. Ya, terima kasih. Cynthia kata lagi. Bapak dan Ibu, jadi kalau selama itu masih bisa disewakan, saran saya adalah lanjut. Kenapa Pak? Karena itu merupakan passive income. Tujuannya tadi sudah saya sampaikan. Tujuannya untuk apa, Vero? Tujuannya untuk apa? Kita melakukan kebebasan finansial. Mantap. Paham aja yang jawab. Ya. Malum lah lemot Pak Budi. Sensiumnya nggak nyampe. Tujuan kita, ingat loh, investasi adalah untuk mengalami kebebasan finansial. Pendapatan pasif income dengan disewakan dirimu nggak kerja, tapi dapat. Nah, itu adalah untuk memenuhi kehidupan sejahtera lahir dan batinmu. Ingat, orang hidup selalu lahir dan batin. Ya, lanjut. Ya, oke. Lalu, pertanyaan selanjutnya ya Pak. Kalau dapat warisan rumah, namun akte lahir salah ketik. Misalnya, namanya Alfonso Rico menjadi Alspencer Rice. Intinya salah ketik ya Pak. Jadi kita dari Handoyo jadi Handiyi gitu kan? Ya. Gimana tuh Pak? Nah, apakah akan bermasalah untuk mengurus balik nama? Apa yang harus dilakukan? Yes. Jadi kalau kita melakukan balik nama atau melakukan hal tersebut perbuatan hukum, selalu harus sama. Pak, yang sama nama itu di mana Pak? Di KTP-nya juga sama.
di kartu keluarganya juga nama sama. Yang ketiga, nama di dalam sertifikatnya juga harus sama. Pak, kalau beda bagaimana, Pak? Harus membuat akte pernyataan beda nama. Wih, repot ya. Nah, ini yang betul-betul dirimu harus menghadap kepada seorang notaris untuk membuat akte pernyataan beda nama. Pak, dari BPN mintanya dari RT, RW, Lurah, Camat. Monggo. Ya, itu namanya adalah pernyataan beda nama. Tetapi saran saya, kalau ada suatu nama yang salah, contoh, Pak, kita memberi suatu properti, Pak, ternyata kok namanya itu salah ditulis di dalam sertifikatnya, itu segera untuk dibenarkan, sesuaikan dengan identiti kartu. Ya, ini agar supaya nanti kita melakukan perbuatan hukum yang kemudian mau waris kayak mau hibah kayak kita supaya tidak ada suatu permasalahan. Jelas ya? Lanjut. Jelas. Oke. Lalu kasus pertama, rumah harta bersama, perkawinan tahun 1970. Sertifikat atas nama istri. Ketika suami meninggal tahun 2007, istri menjual rumah dan tanah tersebut kepada developer untuk dijadikan perumahan tanpa mengikut sertakan anak pertama, salah satu ahli waris yang sah. Mengapa PPAT mau melakukan jual beli tanpa ada tanda tangan salah satu ahli waris, yaitu anak pertama sama sekali tidak tahu ada jual beli harta bersama orang tuanya. Tanah tersebut sekarang dipecah atas 10 kafling oleh developer dan sudah atas nama pemilik tanah dan rumah yang didirikan developer. Lalu, tahun 2012, 2 tahun kemudian, karena ketahuan, sang ibu memberi 15% hasil pembelian kepada anak pertama. Tetap tanda tangan anak pertama tidak ada dalam persetujuan AJB dan meminta agar jangan menuntutnya karena kecurangan penjualan rumah peninggalan dan harta bersama tersebut. Lalu, anak pertama tersebut memakai uang 15% tersebut sebagai tambahan untuk membeli sebuah ruko di Medan. Sertifikat atas nama anak pertama. Harga ruko naik 2 kali lipat di tahun 2020. Sekarang, si ibu mengklaim ruko itu miliknya. Berdasarkan pendapat sang ibu bahwa uang pribadinya yang membeli ruko itu dan dia langsung pindah ke ruko tersebut dan tidak mengizinkan anak pertamanya, pemilik ruko itu untuk menggunakan haknya. Padahal, ibu ini memiliki beberapa properti lainnya, harta bersama almarhum suaminya. Yang dipertanyakan apa ya sebentar? Ya itu gimana? Oh ya udah. Enggak, dia langsung ada kasusnya lagi, ada panjang nih Pak. Saya bacain lagi ya. Itu kasus pertama. Udah lah, jangan dikasih lah. Ya udah. Penyelesaian nomor 2. Terakhir. Ya, halo. Bersambung, masih bersambung. Masih bersambung kok. Ya, masih bersambung, okay. Aku baca lagi ya. Kasus kedua, berkaitan dengan sumber dana di kasus pertama. Lalu, anak pertama di tahun 2018 menerima warisan 2 ruko lagi dari kakak sang ibu. Warisan ini di-backup dengan AJB dan sertifikat setelah balik nama ke atas nama anak pertama tersebut di tahun 2018. 12 jam sebelum pewaris meninggal dunia. Kembali, ibu tersebut mengklaim bahwa kedua ruko itu milik pribadinya karena dulu pewaris pernah pinjam uangnya. Namun telah lunas dibayar berdasarkan bukti-bukti dan sertifikat semula bukan atas nama ibu tersebut karena sejak 1979 kedua ruko murni telah disertifikatkan atas nama kakak dari ibu tersebut. Kembali, ibu ini menguasai 2 ruko dan karena letaknya berdampingan, praktis ibu ini menguasai 3 ruko yang sertifikatnya atas nama anak pertama. Luar biasa. Berhubungan itu, ibunya sendiri, anak pertama yang namanya tercantum dalam sertifikat yang sah, sertifikat dipegang anak pertama itu. Serba salah. Ibu itu menolak menyerahkan ketiga rukonya tersebut. Bahkan ibu ini masuk dan tinggal untuk menguasai fisik ketiga ruko tanpa alas hak.
atau tanpa izin pemilik. Tanpa sewa sudah berjalan 2 tahun lebih. Pertanyaannya, pertama, apakah klaim ibu itu bisa berjalan sesuai tindakannya? Kedua, apakah ini sudah termasuk ranah pidana, yaitu memalsukan tanda tangan salah satu ahli waris atau meniadakan salah satu ahli waris? Lalu, bagaimana kekuatan hukum atas hak yang namanya tercantum di sertifikat? Berhubung ibu itu berencana menggugat anak pertamanya ke pengadilan. Pengadilan kok. Alasan ibu itu karena anak pertamanya tersebut menerima warisan dari kakaknya yang seharusnya menjadi milik ibu itu. Ibu itu bersaudara 8 orang. Pewaris 2 ruko tersebut, anak ibu itu ahli warisnya tunggal, tanpa anak, tanpa suami. Jadi mewasiatkan keponakannya sendiri. Anak pertama ibu itu sebagai pewaris harta waris. Ibu itu hendak menggugat anak pertamanya di kantor polisi dan pengadilan. Gila ya, ibu menggugat anak. Padahal tahun 2009, sang pewaris telah mewasiatkan, bahkan membuat pengikatan jual beli yang lalu ditingkatkan menjadi AJB tahun 2017. Dan setelah selesai proses di BPN, pindah nama dari pewaris atau pemilik sebelumnya ke penerima ahli harta waris 12 jam sebelum pewaris meninggal dunia. Lalu, bagaimana anak ibu itu yang juga penerima harta waris dan pemilik ruko tersebut melindungi haknya atas ketiga properti tersebut? Demikian penjelasan dari saya, mohon dijawab, Pak. Jangan nanya lagi ya, Pak, ini karena panjang sekali, Pak. Saya aja apa yang jawab ya. Ya, terima kasih, Vero. Bapak dan Ibu, kalau melihat apa yang diuraikan Mbak Vero ini, saya ingin tanya kepada Bapak dan Ibu. Kira-kira ibunya ini kaya enggak ya? Kaya enggak? Enggak kaya. Serakah. Nah, kira-kira di dalam keluarga yang semacam ini sejahtera atau tidak? Enggak. Tidak sejahtera dan tidak berwibawa, Pak. Nah, berarti kita sependapat ya. Jadi, bagaimana toh Pak, agar supaya kita itu tidak terjadi suatu misunderstanding, ya, terjadi suatu salah paham dengan keturunan kita, dengan anak-anak kita. Kasusnya sudah banyak sekali. Ya, saya sudah berulang kali pada waktu saat saya harus mengajarkan waris dan hibah, pada saat saya harus bagaimana tata kelola harta benda, waktu yang pertama kali, ingat ya Pak Hanja, seminar yang pertama kali. Nah, ya, ingat tuh Bapak dan Ibu, ya, semakin tua harus semakin berwibawa. 3, untuk syarat menjadi berwibawa, yang pertama harus punya duit. Ya. Yang kedua, tidak boleh pernah meminta, terutama kepada anak. Yang ketiga, itu adalah harus menjadi suri teladan. Apa yang menjadi sesuatu hal tersebut menjadi sejahtera dalam keluarga? Anak sama ibu berantem. Kemarin kita barusan menyelesaikan bapak sama anaknya berantem. Itu nggak menarik di dalam hidup. Dirimu nggak akan bisa sejahtera. Apa yang terjadi juga sama. UUD. Tahu UUD ya, Pak Han ya? Ujung-ujungnya dulu. Iya. Nah, ujung-ujungnya dulu. Jadi jangan pernah untuk mendistribusikan, membagikan selama dirimu masih membutuhkan. Nah, kembali di dalam case ini, ya, A dan B itu menikah tanpa adanya perjanjian kawin, maka terjadilah harta persatuan secara bulat. Apa yang terjadi apabila harta persatuan bulat? Hak suami dan istri itu sama, masing-masing setengah-setengah. Pak, ternyata ada salah satu yang sudah meninggal. Suaminya sudah meninggal. Siapa yang menjadi ahli waris? Istri atau suami yang hidup terlama beserta dengan keturunannya yang sah. Karena dia menikahnya harus secara sah. Menikah secara sah itu harus sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 74 junto PP nomor 9 tahun 75. Nah, Pak, tadi ternyata si ibu ini menjual
tanpa meminta persetujuan daripada si anak. Ini termasuk OON atau enggak, Bu? Ini termasuk OON. Ibunya melakukan tindak pidana kalau dia memalsukan tanda tangan daripada anaknya. Pak, berarti yang berhak untuk melapor kepada polisi ibunya atau anaknya? Ya anaknya, wong karena anaknya itu posisinya yang dipalsukan. Tetapi yang saya selalu ingatkan kepada Bapak dan Ibu, ingat. Anda dan saya diutus oleh Tuhan, diutus oleh Allah, kita sebagai juru damai. Jangan selalu jadi provokator. Ya, ini yang kita mesti harus benar-benar mengerti, sehingga mereka betul-betul mau memahami dan menghargai. Itu maknanya adalah kasih. Apa itu kasih? Apa kasih, Vero? Kasih itu bisa memberi tanpa mengharapkan apa sih? Itulah pokoknya, Pak. Kasih itu ada 3, Bapak. Lemah lembut. Ya, ini di dalam kitab suci manapun sama. Mau Alkitab, mau kitab suci Wida, mau kitab suci Al-Quran, atau mau ada kitab suci Injil sama. Kasih itu adalah kasih melayani. Yang kedua, kasih memberi. Yang ketiga, kasih mengampuni. Ini harus diingat betul. Jadi kalau dirimu nggak pernah mau mengampuni, ya sudahlah, ibu saya salah, kita ampuni, kita ngikutin, supaya kita benar-benar keluarga kita sejahtera. Ya, itu maknanya untuk hidup sejahtera. Dan kita harus ingat. Jadi dalam hidup semakin tua harus semakin berwibawa. Oke, lanjut. Lalu pertanyaan selanjutnya, jika punya tanah 2,5 M, tapi di daerah resapan atau green zone, pembangunan hanya boleh 30%. Ini sebaiknya dijadikan apa? Didiamkan saja atau dikelola sebagai apa? Karena selama ini seperti lahan tidur, mau dijual rendah banget nilainya dan sulit. Saya merasa ini properti yang salah beli. Makanya bagaimana, Pak? Tadi kan sudah saya sampaikan, sebelum kita mau melakukan investasi, harus dicek tersebut, itu green area atau bukan. Ya, kalau green area, itu nggak bisa dikeringkan. Karena kalau kita itu akan dipergunakan untuk menyangkut kita selaku developer, kita akan jual lagi, itu harus semuanya dalam keadaan kering. Tanah pekarangan namanya. Terminologinya di dalam PPM itu tanah pekarangan. Tetapi kalau itu di dalam zona green area, ya kita sedang melakukan investasi. Pak, tapi kalau sudah kadung bagaimana ya Pak? Sudah terlanjur bagaimana? Kadung tahu ya, sudah terlanjur bagaimana ya Pak? Nah, kita harus berupaya. Yang menyangkut mengenai masalah perizinan, apakah boleh itu dijadikan pekarangan? Ya, itulah itu yang namanya kita pendekatan. Untuk sukses kuncinya hanya 2. Apa Pak An? Sukses. Untuk sukses Usaha pendekatan. Ya, ingat ya. Satu lagi yang apa Pak Han? Halo, Bapak ya. dan Ibu. Yang pertama adalah kita harus dengan tutur kata yang beretika. Yang kedua, kita harus positive thinking. Itu kunci untuk sukses. Ya, sudah berulang kami betul-betul selalu mengajarkan, baik itu di dalam dunia perbankan, di dalam dunia developer properti. Karena kemarin kita baru saja kita memberikan workshop untuk properti, ya, untuk RAI. Nah, itu kita bisa memberikan workshop. Untuk sukses selalu ingat tutur kata yang beretika dan positive thinking di dalam hal kita melakukan perbuatan. Ya, selama kita bisa bertutur kata, Pak, tanah saya ini green area, Pak. Saya sudah memiliki, sudah kurang lebih sekitar 3-4 tahun, Pak. Bagaimana ya, Pak? Kita akan mulai bangun, apakah diperkenankan? Pak, kalau nggak bisa, kami mohon dibantu. Itulah tutur kata yang beretika. Ke siapa, Pak? Perizinan. Ya, di mana objek tersebut berada. Jelas ya? Lanjut. Iya. Jelas. Oke, lanjut ya.
Rencana beli rumah tinggal dengan metode cash bertahap dengan menjual rumah lain. Sudah dibayar DP, tapi ternyata tidak mudah menjual rumah di masa pandemi ini. Sehingga rencana switch ke KPR. Namun saat ini penjual keberatan dengan KPR karena notaris KPR harus tekanan. Dan penjual punya langganan notaris yang bisa memudahkan proses jual beli karena saat ini rumah tersebut belum turun warisnya. Biaya notaris pun minta dibagi dua, yaitu penjual dan pembeli. Apakah hal tersebut akan menjadi masalah hukum di masa mendatang? Properti yang akan dibeli saat ini masih atas nama almarhum ayah penjual. Ahli waris hanya dua, yaitu ibu dan si penjual karena adik si penjual sudah meninggal. Menurut Pak Budi, lebih baik tetap KPRK supaya aman atau tidak apa-apa dengan cash bertahap? Silakan Pak. Jadi kita harus hati-hati betul loh. Tadi sudah saya sampaikan loh, aspek legalitas is the issue. Pak, bagaimana ya saya sudah kadung Pak, supaya saya bisa safety. Nah, ini mesti harus dikonfirmasi secara beretika loh. Sampai di mana kok urusan menyangkut mengenai masalah tanah tersebut. Apakah benar-benar sudah turun waris? Kemudian yang kedua, apakah benar-benar itu sudah dilakukan pemecahan? Apakah benar-benar itu sudah ada IMDb-nya? Itu untuk yang landed house. Kita harus betul-betul paham betul, ya, supaya nanti kita tidak dibodohi, tidak dibohongin di dalam kita melakukan pelayanan, kita melakukan investasi, kita selaku investor. Pak, boleh nggak Pak saya menyangkut limpahkan kepada di dalam hal tersebut lewat KPR? Monggo saja, tetapi ingat, begitu dilimpahkan ke dalam KPR, dirimu mempunyai tanggung jawab, dirimu adalah selaku debitur. Ingat. Kita untuk bisa mengalami kebebasan finansial, tujuannya adalah kita mau melakukan investasi dulu. Ya, ini yang penting betul-betul dirimu mengerti. Pak, kami boleh berhutang nggak Pak? Boleh, tapi tidak boleh melebihi 30% daripada total penghasilan. Ya, nah, supaya kita mengerti secara persis di dalam kita mengarungi kehidupan. Lanjut. Oke, saya lanjutin ya Pak ya. Yes. Gimana kita tahu strategi yang bagus untuk invest tanah di daerah yang belum banyak dijamah orang? Belum banyak orang maksudnya ya. Yang nanti harapannya beberapa tahun mendatang bisa membuahkan hasil. Tips-tipsnya bagaimana? Jadi yang pertama kali, Bapak dan Ibu, kita akan melakukan diri kita selaku investor. Tadi sudah saya sampaikan, ingat. Location. Saya sudah selalu benar-benar. Contoh, siapa yang tahu sudah pernah pergi ke Bandara Nia yang di Kulon Progo? Ada yang sudah pernah? Belum. Nah, ya, dulu di sana itu Bapak dan Ibu, harganya masih ratusan ribu. Tetapi saat sekarang gara-gara ada Bandara Nia, Jogja International Airport yang baru, itu per meter rata-rata sudah 4-5 juta. Luar biasa. Kenaikannya hebat sekali. Jadi location is the first. Tetapi kita tidak hanya bisa melihat dari satu sisi location ini, tetapi kita mesti juga tahu aspek legalitas. Oh Pak, itu dekat dengan bandara, tapi aspek legalitasnya kok tidak memenuhi persyaratan ya Pak. Mereka masih berantem Pak kepemilikan objek tersebut. Ngapain? Kita mesti harus melakukan investasi tersebut. Yang ketiga, liability, pertanggungan jawab. Sehingga kita benar-benar mengerti pada waktu saat kita melakukan investasi. Kenapa toh Pak? Karena investasi properti itu selalu dalam bentuk luxury. Hal sesuatu yang mewah untuk meningkatkan performance Pak. Itu dalam bidang properti. Lanjut. Oke, siap. Bagaimana hak nasabah AJB yang mau cairkan polisnya tapi tertunda hingga waktu tidak pasti? Kok polis ya? Ini
Apa nggak salah pertanyaan nih? Oke, ganti ini ya. Developer macet pembangunan dihentikan, lalu diubah dengan developer yang baru. Hanya tidak ada perikatan yang baru dengan konsumen yang lama. Apa yang harus dilakukan, Pak Budi? Apa pegangan kita sebagai konsumen dari developer yang lama? Ini ganti developer, Pak, ini. Ya, kalau sudah diganti developer, tadi sudah saya jelaskan kepada Bapak dan Ibu. Ingat. Lakukan inovasi. Pembaharuan di dalam kita untuk perjanjian kerjasamanya. Ya, itu mesti harus dilakukan. Pak, kalau mereka nggak mau, nah berarti dia itu etiketnya tidak baik. Ya, karena di dalam perjanjian itu selalu kita harus memenuhi 2 etikat baik. Betul. Apa Pak? Etikat baik yang subjektif dan yang objektif. Yang subjektif itu adalah niat insut yang datang dari hati nurani kita. Yang objektif harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Jelas ya? Lanjut. Iya, oke. Saya sudah melunasi secara cicilan DP apartemen hingga 20% dari harga total. Dan sudah sejak 1 tahun lalu diminta developer PP ya untuk akad ke bank. Namun saya mau berubah pikiran, mau saya cancel dengan kembali uang DP. Ya nggak bisa tuh ya. Apakah bisa? Bagaimana caranya? Ya pendekatan tadi ya, tutur kata. Aduh, bagaimana hukumnya ya dengan perjanjian ini ya? Ya, mari Pak. Ya, kita harus hati-hati sekali, Bapak dan Ibu. Apa yang sudah kita serahkan pasti ada alas haknya, lu. Ya, jadi kita harus betul-betul memahami isi agreement perjanjian tersebut. Ya, sehingga kalau kita mau membatalkan, apakah di situ diperkenankan untuk melakukan pembatalan? Ya, begitu membatalkan, biasanya kalau developer itu nggak mau, karena itu sebetulnya perjanjian baru. Dirimu membatalkan, ya sudah, berarti DP-mu atau uang kamu, uang asbalmu hilang. Nah, ini kita harus hati-hati. Lanjut. Oke, sip. Nasabah saya ada mengambil apartemen Meikarta di Cikarang dengan cicilan developer 24 kali. Dalam cover developer tersebut disebutkan bahwa serah terima akan dilakukan pada tahun 2019. Akan tetapi beberapa bulan sebelum serah terima, developer menginformasikan bahwa unit yang diambil belum selesai dan disarankan untuk mengganti unit, tetapi ada selisih pembayaran. Nasabah tersebut menandatangani perjanjian unit baru tersebut, tetapi sampai sekarang tidak juga serah terima dan tidak menerima penggantian atau kompensasi atas keterlambatan serah terima. Langkah apa yang seharusnya ditempuh ya Pak, dan bagaimana status hukumnya? Sangat sulit untuk menghubungi developer dan call center pun hanya di pingpong. Ya, yang pertama, begitu terjadi suatu permasalahan yang dilakukan oleh developer, itu yang pertama betul-betul kita boleh melakukan somasi. Karena kita selaku pembeli, apalagi kalau memang sudah ada PPJP-nya, kita sudah memiliki hak. Yang kedua, apabila somasi itu tidak digubris, ya, kita bisa melakukan gugatan. Tetapi yang terpenting, selama Bapak dan Ibu masih bisa komunikasi, itu adalah masih bisa baik. Tetapi kalau mereka sudah tidak bisa mau melakukan komunikasi, itu namanya DPA beretikat buruk. Ya. Kita mesti harus hati-hati dan kita mengerti. Ya, lanjut. Ya, oke. Lalu berikutnya, ambil KPR rumah 5 tahun, sudah 3 tahun payment cicilan, dan pembayar kena stroke, dan minta keringanan untuk cicilan atau di take over ke keluarga, dan kami buat sudah pengajuan untuk follow up, cuma gak ada respon dari developer maupun bank, padahal masih niatan untuk membayar, cuma tahu-tahu langsung datang surat semacam SP dan tidak bisa dilanjutkan kembali apa. Dan di perjanjian di 2 tahun itu harusnya sudah lepas kunci, cuma meleset jauh dan tidak sempat bunyi. Apa ada solusinya untuk tindak lanjut jika ingin melanjutkannya ya? Developernya Ciputra Samarinda. Terima kasih. Wih, mahal ini Samarinda. Ya, okay. Bapak dan Ibu. Jadi kita di dalam hal kita melakukan penandatanganan PKS tadi, terutama yang menyangkut PPJP, kita harus tahu hak dan kewajiban. Pak, tiba-tiba kok mereka itu stroke Pak, mereka nggak bisa melanjutkan. Nah,
itulah kalau kita melakukan pembayaran secara bertahap, kalau kita melakukan pembayaran secara KPR, berarti kita bisa melakukan yang namanya adalah rescheduling. Kita bisa memperpanjang waktu agar supaya kita memiliki kemampuan secara terus-menerus, secara sustainable untuk kita melakukan pembayaran. Tujuannya untuk apa? Hak kita tidak semena-mena hilang, ya. Tetapi yang terpenting benar-benar harus ada deadline. Kapan sertifikat itu bisa benar-benar tersedia? Ya, ini yang kita mesti harus hati-hati betul pada waktu saat kita mau melakukan investasi dalam bidang properti. Lanjut. Oke. Pak Budi dan Pak Ade izin tanya dan sarannya, gimana cara cepat jual rumah dengan suratnya masih dalam bentuk AJB? Loh, ya bentuk AJB udah toh. Demikian Pak, terima kasih. Harganya yang murah Mas, pasti cepat laku. Gampang. Ya, kalau kita ingin menjual, yang penting itu kita melakukan strategic marketing ya. Ya, itu yang selalu disebut dengan price. Tadi sudah disinggung oleh Pak Han, itu harga kita benar-benar itu adalah capable atau enggak. Ya. Kemudian yang kedua, produk kita benar-benar bagus atau enggak. Price kita benar-benar bagus atau enggak. Kita boleh melakukan dalam bentuk promotion lewat semuanya apa yang Anda akan tempuh, ya. Menyangkut mengenai masalah hal tersebut, mau lewat YouTube bisa, mau lewat Instagram bisa, mau menyangkut mengenai masalah hal tersebut, monggo saja. Itu agar supaya kita itu cepat laku. Tetapi yang terpenting adalah aspek legalitas yang kita miliki, ya, ini harus betul-betul tersedia loh. Ya, jangan sampai kita itu berbuat zolim. Tahu zolim ya? Berbuat zolim itu dalam bahasa sahabatku yang muslim itu berbuat jahat. Ya, itu nggak baik di dalam hidup kita. Lanjut. Oke. Yes. Pak Budi, Mas yang mau jual ini coba hubungi Pak Budi. Siapa tahu Pak Budi langsung nutup ya. Ya. Ya, berikutnya. Kalau rumah warisan, salah satu anak tidak mau tanda tangan, apakah langkah bisa diambil? Untuk selesaikan, misal dibeli salah satu anak memungkinkan tanpa tanda tangan, jangan kalau disewakan, apakah bisa? Di mana salah satu anak tidak bisa dihubungi? Nah, ini anaknya yang nggak bisa dihubungi ini, Pak. Jadi ingat loh, Bapak dan Ibu, tadi sudah saya jelaskan, ya, apabila anak tersebut adalah anak sah, dari perkawinan yang sah, anak tersebut ternyata tidak mau menandatangani, masing-masing bagian daripada ahli waris itu sama. Ya. Contoh nih, A dan B menikah, punya 2 anak. Ya. Kemudian si A ini meninggal, ya. Kemudian mereka ini ingin menjual. Tetapi ternyata yang satu ini, anaknya tadi C dan D, yang D itu tidak diketahui rimbanya. Lalu bagaimana ya? Ya Pak, agar supaya kita bisa melakukan penjualan. Ingat. Ya, kita harus bisa minta penetapan pengadilan negeri. Mengapa toh Pak? Karena semuanya itu harus ikut menandatangani. Ya, itulah yang disebut dengan unbasic height. Apa toh Pak unbasic height itu? Orang yang tidak diketahui keberadaannya. Ya, ini saya sedang membantu kepunyaan gereja. Ya, kebetulan kami dipercaya untuk membantu kepunyaan gereja. Itu salah satu pemiliknya itu adalah tidak diketahui rimbanya, unbasic height. Ya, itulah kita harus meminta penetapan pengadilan negeri. Kenapa toh Pak? Karena haknya itu adalah sama. Ya. Pak, lalu kalau misalnya sudah bisa berhasil dijual, ternyata si anak ini tetap tidak nongol, dana yang kepentingan anak ini di tempat siapa Pak? Itu dititipkan di pengadilan. Nanti begitu tiba-tiba anak tersebut muncul, nah ini jangan jadi masalah. Jadi anak tersebut tetap memiliki hak yang tadi disimpan di pengadilan. Tetapi yang ingin saya sampaikan, tidak boleh berantem dalam satu keluarga loh.
Saya ulangi, kita tidak boleh berantem dalam satu keluarga. Berarti apa? Dirimu tidak sejahtera. Ya, ini sekarang kasusnya banyak sekali. Itulah Bapak dan Ibu, saya selalu mengingatkan, ingat prinsip dalam hidup. Ya. Lanjut. Oke, berikutnya. Kalau dapat hibah sebuah rumah yang belum balik nama, apakah biaya balik nama tersebut dibebankan kepada penerima hibah atau bagaimana ya? Ya iyalah, penerima hibah lah. Jika ya omah kok gak kalau balik nama pribadi iki. Ya. Itu tadi sudah dijawab sama Pak Han itu. Iya wes, ini kalau ini nggak usah Pak Budi, saya aja Pak. Atau saya aja hibahkan, saya tak bayari belan Pak. Ya, oke. Ya, berikutnya. Bagaimana kalau dapat pewarisan tanah yang kondisinya dipakai oleh salah seorang pewaris? Struktur ideal untuk melakukan pembagian warisnya gimana? Misalkan kalau disewakan ke pihak ketiga, di mana salah satu pewaris terlibat dalam bisnisnya juga. Ada rencana mau dibangun kos-kosan juga. Idealnya seperti apa? Terima kasih. Oh, ini dapat warisan Pak, tapi dipakai oleh salah seorang pewaris. Berarti hibah dong ini ya? Ya, jadi kita harus betul-betul mengerti. Ya, jadi maknanya hibah dan waris. Waktu yang lalu sudah saya jelaskan. Hibah itu adalah pemberian daripada si pemberi pada waktu saat mereka masih hidup. Kalau waris, itu adalah perbuatan hukum si pewaris sudah meninggal dunia. Pak, ternyata mereka masih hidup kok Pak, tapi dimanfaatkan. Loh, dimanfaatkan itu bagaimana? Apakah itu sudah dihibahkan kepada si anaknya yang bernama Siti? Kalau sudah dihibahkan, berarti itu adalah hak daripada Siti. Itu semua perbuatan hukumnya harus benar, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kita harus memiliki etika baik, teguh di dalam hidup. Lanjut. Oke. Oh, waris Pak, ini ada yang ngomong. Waris dari ayah kepada ibu dan anak-anaknya. Oh, berarti ini salah satunya meninggal ya, Jeff ya? Berarti ya. Jadi mungkin salah satu meninggal Pak. Jadi diwariskan. Kalau itu waris, itu monggo. Kalau itu diwariskan kepada si anaknya, dan anak tersebut sudah mendapatkan kerelaan dari ibu dan anak yang satu, itu menjadi haknya mereka. Tetapi ingat dulu, yang lalu sudah saya sampaikan dulu, setiap anak-anak sah memiliki yang disebut legitim porsi. Nah, apa toh Pak legitim porsi itu? Hak bagian mutlak dari anak-anak sah yang mereka adalah sebagai ahli waris. Yes. Yes, lanjut. 75% dari total ya Pak ya? Yes, 3/4 Pak. Oke, 3/4 ya. Sip. Oke. Kemudian ini Pak, tanya dong, saya mau beli rumah tapak di Jogja. Nah itu Pak Budi lagi bangun perumahan itu ya. Katanya tidak bisa SHM untuk warga keturunan. Apakah India dan Arab juga termasuk? Nah ini pertanyaannya Pak. Ya, jadi untuk di Indonesia itu berlaku yang namanya Undang-Undang Keistimewaan. Itu hanya berlaku di Indonesia itu dua, di DIY dan Aceh. Jadi kalau WNI keturunan, mau keturunan Cina, mau keturunan Arab, mau keturunan India, tidak bisa memiliki hak pilih. Ya, itu maknanya di dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang Keistimewaan. Lanjut. Nah, Pak, pertanyaan berikutnya. Kalau nggak bisa punya hak milik, apakah hak HGB yang dimiliki itu aman, bisa tetap diperpanjang? Ini pertanyaan berikutnya. Semuanya aman. Ya, apabila itu dimiliki, tadi sudah saya sampaikan, orang asing aja dia memiliki hak paket bisa 80 tahun kok. Nah, kalau HGB nggak ada batasannya waktu Pak? HGB diperpanjang batasnya 30 tahun. Diperpanjang lagi 30 tahun lagi. Mau diperbarui sampai 30 tahun lagi, monggo. Nggak ada masalah. Berarti nggak akan pada suatu hari, katakanlah tahun yang ke-100 harus dikembalikan ke negara, ada nggak kayak gitu Pak? Oh tidak. Tidak. Tidak ya? Yang menyangkut mengenai masalah hak guna bangunan itu bisa diperpanjang. Siapa yang punya hak untuk memperpanjang adalah orang yang terdaftar namanya
di dalam sertifikat tersebut. Ya. Oke, ya, dan atau ahli warisnya Pak ya, diwariskan. Betul. Yes, oke, ya. Oke, rekan-rekan ini semuanya sudah terjawab. Kita masih punya waktu 18 menit. Monggo silakan saya buka Dedek lagi mungkin bisa membantu saya. Siapa ada pertanyaan lagi? Yaudah, ada lagi pertanyaan lagi nggak? Kok ada? Halo? Ya, Oh, ya. masih ada pertanyaan lagi. Satu tadi yang ketinggalan. Yuk, tolong dibacain ya. Ya, saya ada rumah warisan. Masih atas nama almarhum ayah sejak 2011. Saat itu notaris menyarankan untuk tidak balik nama ke saya. Nanti saja kalau dijual, langsung balik nama ke pemilik baru. Pertama, balik nama ke saya, plus minus balik nama ke saya saat ini dan nanti, atau nanti ke pemilik baru, ataupun ke saya kalau tidak dijual. Maksudnya plus minusnya apa Pak? Kalau misalnya balik nama kepada si ahli waris saat ini, atau misalnya nanti pada saat ke penjual. Lalu selama ini di SPT sampai dengan SPT 2019, saya melaporkan hanya income dari Prudential tanpa harta lainnya, dan saya juga tidak mengikuti tax amnesty. Lalu, apa yang saya harus lakukan? Tax amnesty itu sebenarnya ditunjukkan untuk kondisi seperti apa? Lalu, plus minus ke depannya, jika saya melaporkan atau tidak melaporkan rumah warisan tersebut, dan apakah akan dikenakan pajak tambahan atau denda, dan bagaimana dengan rumah ibu saya yang masih pakai nama ibu, tetapi ibu tidak memiliki NPWP, apakah harus dilaporkan? Ya, silakan mari Pak Budi. Yes, Pak Vero, Bapak dan Ibu, saya selalu mengingatkan. Jadi apabila Bapak dan Ibu itu betul-betul dalam keadaan financial planning-nya bagus, ya, dan ini menjadi suatu objek warisan, segera turun waris. Kenapa toh Pak? Supaya kita tidak terkena biaya mahal. Yang terjadi biaya mahal apa Pak? Pajak PPh-TB-nya. Ini kita terkena 5%, dikurangi NPOP-TKP, dikalikan 0,5%. Nah, ini kita menjadi beban. Ya, terutama makanya Bapak dan Ibu saya himbau, kalau Bapak dan Ibu itu dalam keadaan benar-benar financial planning-nya bagus, dan itu longgar, why not? Turun waris saja, selesai. Ya. Jangan sampai kita menunggu-nunggu, nanti Pak ini which ini kesuwen. Nah, kesuwen dan baru tambah larang. Kelamaan, tambah mahal. Nah, itu ya. Oke. Yang betul-betul dimengerti. Lanjut. Lalu tadi Pak, mengenai tax amnesty, kalau misalnya seperti itu, berarti kalau misalnya udah atas ganti nama, berarti dia harus tax amnesty langsung dong ya Pak? Jadi ingat loh, tax amnesty yang saat sekarang ini sudah tidak berlaku lagi karena masanya sudah lalu. Wis lewat. Tapi ya? Mungkin nambahin sedikit, ini kan harta waris, jadi tidak ada masalah dengan tax amnesty sepanjang tidak ada hubungan sama sekali. Iya, ya. Jadi udah lewat, jadi udah lewat, jadi nggak masalah. Ya takutnya gini, takutnya mungkin Pak Budi ada ketentuan dalam tax amnesty itu kalau ada harta yang tidak dilaporkan dia akan dikenakan pajak senilai dianggap sebagai penghasilan. Tapi ini kan warisan dari si ibunya, si orang tuanya ya. Jadi orang tua yang kena. Nah, padahal itu ada masa kadaluarsanya kan. Betul. Jadi ya, kita harus lanjut. Ya. Lalu tadi bagaimana dengan rumah ibu saya yang masih pakai nama ibu tapi tidak punya NPWP? Apakah harus dilaporkan, Pak? Ya. Nah, itulah. Mari Pak Budi. Jadi kalau itu namanya nama ibu dan itu dia tidak memiliki NPWP, apakah itu harus dilaporkan? Dan kalau itu objeknya adalah objek warisan, ingat lu ya, segera turunkan waris. Jadi atas nama ibu beserta dengan anak-anaknya. Nama ibunya tetap di situ. Nah, anak yang memiliki NPWP ini yang harus melaporkan. Oke, anaknya ya. Langsung di follow up. Oke, lanjut ya Pak.
Rumah Yes. yang dibeli sebelum ada akte nikah, tapi dibeli dengan KPR joint income dan terdaftar atas nama istri, apakah dihitung harta bersama? KPR saat ini sudah lunas. Ya, jadi kita harus ingat tuh, hati-hati betul. Apa toh yang menjadi adanya makna perkawinan? Mbak Vero sudah nikah belum? Sudah. Sudah. Apa toh maknanya perkawinan itu? Ayo. Ya segala yang suami istri ya menjadi milik bersama. Ingat loh ya, ingat. Maknanya perkawinan itu adalah you must be committed in the right. Jadi semua yang diperbuat oleh mereka berdua adalah milik bersama. Nah, Pak, kemarin kan posisinya adalah kita belinya sebelum kita nikah resmi kok Pak, masih sendiri-sendiri kok Pak. Nah, itu adalah betul-betul komitmennya dari masing-masing pihak. Itu harus benar-benar dimengerti. Ya, oh iya ya Pak, saya kemarin keluar 500 juta, dia keluar 400 juta, saya keluar 300 juta, dia keluar 200 juta. Ya monggo. Jadi itu jangan menjadi suatu permasalahan yang sifatnya adalah benar-benar menjadi problema dalam kehidupan. Itu tidak boleh. Nanti dirimu nggak hidup sejahtera. Ya. Akhirnya hanya berantem masalah apa? Harta. Duit. Oh, kok harta? Duit. Nah, itu. Makanya kita harus mengerti maknanya duit itu apa, Vero? Duit. Doa, usaha, inovasi, ikhtiar, tekun. Nah. Aduh, Pahan jago sekali ya, Pahan. Ini kita kayak pemenang kuis nih. Oke. Sudah? Selesai? Oke, yang Jadi tadi mengenai KPR. maksudnya nyampur itu, walaupun belinya dulu kalau udah nikah nyampur ya Pak ya. Betul. Kecuali bisa harta, Ya, harus bagi dua. Ini yang nanya Cynthia. Oh Cynthia nih udah. Kalau lu nggak mau kasih gue, Beb. Oke, ada lagi deh, ayo deh. Oke, lalu ini. Saya mau tanya, saya ada beli apartemen sudah lunas dengan pembayaran in-house. Sampai sekarang apartemen masih rata tanah. Pembeli sudah somasi. Pembeli sudah somasi sampai direksi sudah masuk penjara. Dan direksi sudah dibebaskan karena alasan mau memberikan surat tanah yang akan diberikan ke perkumpulan pembeli untuk menjual. Uang dari penjualan akan dibayar buat ke pembeli dengan bantuan lawyer yang ditunjuk paguyuban. Sampai sekarang tidak ada penjualan. Beberapa hari lalu, ada marketing yang menawarkan untuk tukar ke apartemen yang lainnya, di mana sudah di-take over developer lain. Tapi selisih harga masih harus dicicil lagi. Bagaimana ya Pak solusinya? Merelakan uang hilang atau bagaimana? Ya, jadi pada prinsipnya kalau kita melakukan investasi, tadi sudah saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, tolong please aspek legalitas benar-benar diteliti. Jadi kalau kita hanya melakukan investasi kita ngawur, ya pasti kita loss. Nah, akhirnya nanti satu, sudah Pak, saya ikhlas hilang, ya sudah Pak lah. Itu kan tidak menarik di dalam hidup. Wong kita mau investasi, tujuannya adalah untuk kebebasan finansial, kok malah dibodohi. Nah, itu jadi aspek legalitas yang paling utama. Kita harus betul-betul cek benar. Gitu. Nah, jadi sekarang... Ya, lanjut dulu. Lanjut Pak. Ya, tetapi yang kita mesti harus betul-betul bisa mengerti benar, bagaimana ya Pak untuk mengeksploitasi menyangkut tanah dan bangunan ini agar supaya itu benar-benar bisa mengerti. Nah, bisakah dia itu diajak diskusi untuk sharing? Ya, Pak, dia sudah nggak bisa apa-apa dan sebagainya. Monggo, paguyuban kalau memang itu memang sudah siap betul, ya sudah dilakukan gugatan saja. Nah, biar ada penetapan daripada keputusan pengadilan negeri. Jelas ya. Dipilotkan itu Pak.
Kalau gitu bisa dipilotkan ya Pak ya? Ya kalau itu memang posisinya adalah dia memiliki hutang yang mereka tidak bisa membayar dan tidak memenuhi prestasi, monggo bisa kita pilotkan. Tapi persyaratan pilot itu harus diketahui oleh 2 atau lebih daripada menyangkut si kreditor. Iya. Oke. Oke, lanjut ya. Sebentar, ini ada yang tanya tadi Pak di dalam itu. Pak, tadi kan Pak Budi menyatakan kalau PPJB yang ditandatangani di depan notaris itu memiliki sebuah penetapan bahwa hak miliknya sudah berpindah ke pembeli. Sedangkan PPJB yang masih di bawah tangan antara developer dan pembeli itu belum memiliki kekuatan tadi. Apakah benar gitu Pak ya? Yang didengar tadi, teman ada yang tanya. Jadi ingat loh, jadi perjanjian perikatan jual beli yang dibuat oleh seorang pejabat umum notaris itu memiliki bukti yang sempurna. Sehingga apa akibat hukumnya? Haknya sudah beralih, tetapi belum bisa juridis levering. Apa Pak juridis levering itu? Juridis levering itu adalah perbuatan hukum jual beli. Jadi selama kita itu tidak melakukan jual beli, masih PPJB, haknya sudah beralih ke kita. Pertanyaannya, gimana Pak kalau itu hanya dibuat di bawah tangan? Jadi kalau di bawah tangan itu tidak mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Jadi kita mau supaya kuat di dalam kedudukannya selaku investor, kita jangan mau kalau itu hanya dibuat menyangkut perjanjian perikatan jual beli antara si penjual dan pembeli yang sifatnya di bawah tangan. Biasanya kita diakali oleh developer itu semuanya dalam bentuk perjanjian baku. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jelas ya? Iya, ini pengalaman buat kita semua teman-teman ya. Lebih teliti lagi ya. Oke deh, dilanjut deh. Ada pertanyaan apa lagi deh? Oke, Pak Budi. Tanya, kalau dari awal perjanjian dengan developer kita beli secara cash bertahap, ketika di tengah jalan tiba-tiba kondisi macet dan beralih ke KPR, apakah bisa? Yang kedua, kalau pihak developer tidak memperbolehkan proses KPR, bagusnya bagaimana ya Pak? Jadi yang pertama kali, kita dalam hal tersebut kita harus melakukan win-win solution. Tadi sudah saya sampaikan kepada teman-teman Bapak dan Ibu, ingat, positive thinking dan tutur kata yang beretika. Pak, pembayaran bertahap, terus kemudian saya akan salurkan lewat KPR. Boleh nggak Pak, selama disetujui oleh si penjual, dalam hal ini developer, nggak ada masalah, penjualnya semakin enak kok. Kenapa? Dia menerima uang cash keseluruhan kok. Ya, itu yang menyangkut mengenai masalah hubungan antara penjual dan pembeli. Ya, sehingga posisinya kita harus bisa betul-betul mengerti di dalamnya bahwa kita selaku pembeli berarti kita memiliki hak dan kewajiban ya Pak. Nah, kalau kita lewatkan KPR berarti hak penjual sudah dibayar lunas. Oleh siapa? Oleh kreditur. Krediturnya siapa? Bank. Itu ya, supaya betul-betul mengerti menyangkut hubungan hukumnya, hak dan kewajibannya. Lanjut. Oke, lanjut. Lalu mungkin ini mengenai tentang hukum-hukum segala macamnya ya. Lebih baik itu investasi di kos-kosan atau apartemen, Pak, kalau melihat dari segi hukumnya seperti ini? Semuanya itu adalah berawal dari kita mengerti aspek legalitasnya. Kita mau menyangkut mengenai masalah investasi dalam bentuk kos-kosan, semua aspek legalitasnya aman, kenapa tidak? Silakan aja. Yeah. Kita mau investasi di dalam hal apartemen, mau kita sewakan, semua legalitasnya aman, mengapa enggak? Silakan saja. Ya, jadi jangan sampai hak dan kewajiban kita itu menjadi hal kita atau itu kita menjadi ragu-ragu di dalam hidup kita. Itu enggak boleh loh di dalam kita melakukan investasi. Jelas ya? Lanjut. Okay. Lanjut, untuk yang tadi waris, tetap harus tanda tangan dari semua ahli waris ya Pak. Sedangkan kalau tidak dijual nih, perlu biaya perawatan supaya tidak rusak. Bagaimana kalau salah satu pewarisnya itu tidak mau tanda tangan? Tinggalin aja Pak ya. Kalau turun waris, tadi kan sudah saya sampaikan, itu adalah semuanya hak daripada
si ahli waris daripada keturunan yang sah, Bu. Ini harus betul-betul diingat, Bu. Pak, dalam perawatan mau mereka adalah menyoroti dulu, silakan saja. Ya, tapi yang penting keluarga harus sejahtera. Ya, kita jangan selalu yang dipikirkan hanya duit, nggak menarik dalam hidupmu dan tidak akan sejahtera dalam hidupmu. Ya, jadi kita harus balik, duit yang harus mencari kita. Oke? Oke. Satu lagi terakhir ini ya, ayo. Pemilik surat hijau sudah meninggal dunia. Apakah semua anak-anaknya punya hak waris juga? Nah, ini surat hijau, ini Surabaya banyak ini Pak, surat hijau ini Pak. Tanya Pemda nih Pak. Jadi kita harus hati-hati betul. Kalau tanahnya Pemda itu adalah tanah hak pengelolaan. Nah, Pak, di dalam tanah hak pengelolaan itu yang diberikan siapa, Pak? Itu diberikan oleh Pemda semuanya. Dan itu hak milik Pemda. Pak, bagaimana Pak kita mau memanfaatkan tanah tersebut? Monggo saja kalau kita mau melakukan investasi, nanti bisa kita buatkan dalam bentuk BOT. Apa toh Pak BOT? Bond on transfer. Ya, itu yang kita bisa lakukan di dalam kita melakukan B2B, di dalam kita melakukan investasi. Tetapi harus betul-betul kita aman dan nyaman. Ya, aman dan nyaman. Sehingga kita betul-betul merasa sejahtera. Lanjut. Oke, yes. Terima kasih teman-teman, terima kasih Dede udah dibantu. Terima kasih rekan-rekan. Karena waktu saya harus IG live sebentar lagi. Tapi saya mau tanya nih, teman-teman, materi pada malam hari ini bisa memberi Anda banyak pengetahuan, informasi, dan berguna nggak? Yuk, jawab. Berguna banget. Ini minta maaf, yes, thank you banyak. Ini mewakili teman-teman, terima kasih Pak Budi. Yes, ya, ini biasanya terakhir nanti kita jalan sama-sama ya. Minta maaf sebelumnya buat rekan-rekan yang bertanya tapi belum bisa disampaikan ya karena waktu ya. Ini sudah menjawab banyak banget pertanyaan ya. Ya tadi ada ini, minta maaf kalau ada, minta maaf. Kalau teman-teman memerlukan lagi, silakan ditampung lagi. Nanti kita janjian dengan Pak Budi kalau beliau ada waktu. Tapi mungkin nggak bulan Mei, tapi mungkin bulan depan ya. Silakan ya, ini mengakomodasi teman-teman. Banyak kasus. Kalau teman-teman mau konsultasi pribadi, monggo langsung kontak Pak Budi ya. Nomornya tinggal tanya ke Dede, nanti dikasih ya. Oke, siap. Nanti aku share ya. Yang tanya aja, yang tanya dikasih ya. Oh, yang tanya dikasih ya. Kalau itu mungkin nanti daripada adik-adik, supaya teman-teman membutuhkan menyangkut mengenai masa buku yang cerdas investasi properti, monggo. Oh iya. Oh ya, itu penting itu. Iya. Oke. Itu penting. Itu harganya berapa? 95 ya, Pak? 95 ya. Yang khusus, sorry. Yang khusus cerdas investasi properti 150.000 dulu. Aku mau mesen nih. Pak Budi nanti kirimin aku aja ya covernya ya. Ya. Nanti siap. saya list. Oke. Ayo pesan teman-teman, ini berguna. Kita belajarnya ini Pak Budi puluhan tahun, kita tinggal baca aja udah langsung ngerti ya. Panik buying. Ya, Pak Budi, mari mau mimpin jajannya Pak. Tak nyalakan dulu Pak ya, ya. Sebentar. Itu kamu ya. Ini kan kata-kata saya. Ini cuma 60.000 ya. Komen. Teman-teman tenang dulu. Tenang, sebentar. Maaf. Halo, ya Pak Budi, silakan. Kayaknya enak bersih. Sebentar Pak, saya nyalakan yang lain juga. Sebentar, beberapa saya nyalakin. Vero saya nyalain ya. Oke, sebentar. Saya beberapa orang aja ya, supaya tidak rame tadi malah ngomong sendiri-sendiri ya. Suaraku aja udah kayak 50 orang loh kok. Sebentar, teman-teman yang elit ya. Sebentar Pak, saya kasih ini. Nah, oke, yuk. Mari, silakan Pak Budi. Oke, Bapak tadi ikuti kata-kata saya. Saya bisa. Saya bisa. Saya harus bisa. Saya harus bisa. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Saya bisa. Saya bisa.
Saya harus bisa. Saya harus bisa. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Halo Vero, pasti itu Halo. apa Vero? Pasti itu apa? yakin. Ingat ya, adik-adikku, pasti itu adalah P-nya profesional. Ya, A-nya apa toh Pak? Accountability. Ya, S-nya apa toh Pak? Sincerity. Harus sungguh-sungguh. Ya, P-nya apa toh Pak? Trust. Kita dipercaya oleh banyak orang. Ya, I-nya apa toh Pak? Inovasi. Kita harus mau berubah menjadi lebih baik. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih. Oke, Selamat ya malam. terima kasih. Oke. Terima kasih, selamat malam. Tepuk tangan dong. Selamat malam. Ya.